Nah, baik. Sekarang Ibu Ami boleh Ibu Ami bercerita sedikit Bu tentang bagaimana mulanya Ibu untuk memulai usaha Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ami yang punya Ami Kitchen. Mau menceritakan awal-awal mula Ibu catering. Ya, awal-awal mula pertama kali Ibu pengen membantu perekonomian keluarga kami, ya, karena anak kami ada 3, jadi butuh biaya untuk sekolah. Nah, ibu iseng-iseng membantu suami karena ibu punya punya apa namanya istilahnya, kebisaan di bidang kuliner. Jadi ibu mencoba untuk dari pertama ibu jualan nugget. Ibu apa namanya, taruh-taruh di sekolah gitu ke orang tua murid. Ya, alhamdulillah mereka pada mau. Akhirnya ada yang cerita, ibu bisa bikin ini, masakan ini, oh bisa. Akhirnya ibu masakin, oh enak. Jadi dari mulut ke mulut mereka tahu kalau masakan kami enak. Yang kedua, ibu bisa tahu ke kantor-kantor ya dari suami ibu gitu. Jadi ibu memperkenalkan apa namanya, catering, siapa yang mau mencoba ini menunya ke kantor-kantor. Alhamdulillah kantor semua mau. Akhirnya ibu bisa catering ke kantor-kantor. Ya, sementara itu dulu. Oke. Oke, baik. Nah, pertanyaan pertama, apakah Bu Ami sudah mencatat laporan keuangan setiap harinya? Udah, nak. Oke, baik. Nah, Bu Ami, apakah tujuan dari menyusun laporan keuangan harian tersebut, Bu Ami? Tujuannya biar ibu tahu keluar masuknya keuangan tersebut, kemana arahnya gitu, biar ketahuan antara laba bersih dan laba kotor. Oke, next, pertanyaan kedua, apa saja komponen utama yang perlu dicatat dalam laporan keuangan Bu Ami? Yang perlu Ibu catat. Komponen utama yang utama ya, terutama ya. Iya. Dan terutama adalah bahan baku, bahan pokoknya. Bahan pokok untuk catering tersebut. Iya. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencatat semua pendapatan yang diterima setiap harinya Bu Ami? Oh, gitu. Mm-mm. Ibu catat secara manual, Iya. kan? Karena ibu belum ini ke sistem ya kayak sekarang, jadi manual aja gitu. Contohnya, umpamanya contoh hari ini ada 70 porsi atau 70 box pesanan, contohnya itu. Nah, nanti ibu ditulis di pemasukan dan pengeluaran gitu. Pemasukannya segitu, pokoknya contohnya 70 box itu kita keuangan untuk modal belanja 2 juta, ya kan, dengan harga porsinya itu 25.000. Jadi ada dari 2 juta pengeluarannya contoh satu setengah juta gitu kan, ibu tulis secara manual aja gitu. Jadi nanti di situ nanti tertera ada laba kotor dan laba bersihnya gitu. Baik. Berarti masih menggunakan metode manual ya Bu ya, masih dicatat di dalam buku ya. Betul. Oke, baik. Tapi untuk selama saya menganalisa laporan keuangan Ibu, masih dicatat secara tertib kan Bu Ami? Masih, nah. Ya, baik. Ya. Setiap hari. Terima kasih banyak udah dibantu. Ya, baik Bu Ami. Jadi gampang dalam mempermudah ibu untuk mencatat setiap harinya. Iya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja jenis pengeluarannya Bu Ami? Jika tadi itu pendapatan, ketika sekarang pengeluarannya, ya
sebutkan aja Bu contoh-contoh pengeluaran yang setiap hari yang perlu Ibu catat gitu. Contohnya untuk bahan pokoknya, contoh kayak beras. Mungkin untuk bahan pokoknya catering ya. Iya. Apa? Ayam, daging atau ikan, telur gitu. Itu bahan pokoknya. Baik, yang sesuai sama pesanan ya Bu ya? Iya, oh baik. Iya. Dan pelengkap dan sebagainya dah. Iya. Semua. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menganalisa laporan keuangan harian untuk melihat tren pendapatan dan pengeluaran gitu? Apakah Ibu selalu menganalisa Bu? Misalnya nih, kalau misalnya pengeluarannya atau laporannya kayak laporan keuangannya ini lagi ada masalah gitu, problem gitu, apakah Ibu sering melakukan analisa atau bagaimana Bu? Kalau misalnya ada problem keuangan, ya udah hari ini nggak untung atau gimana gitu, Ibu diem aja atau Ibu melakukan analisa? Ya, sementara ini yang selama Ibu catering alhamdulillah selalu ada lebihnya. Iya, ya. oh, Cuma baik. kadang ada di situ kendala mungkin labanya sedikit gitu. Nah, dari laba sedikit itu Ibu kurangin untuk pelengkap cateringnya. Contohnya umpamanya kayak box gitu kan, Iya. harganya 1.000-2.000, Ibu bisa nyari yang harga 1.500 dengan kualitas yang bagus juga. Iya. Bisa mengurangin listrik contohnya, jadi harus yang nggak kepake nggak usah digunakan. Ya, contohnya kayak gitu aja sih Nak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, sebutkan aktiva tetap Bu di dalam menjalani usaha UMKM itu. Aktiva tetapnya ada apa aja sih Bu? Motor dan alat-alat dapur ya, itu kan tetap ya Nak ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apa rencana Ibu Ami untuk meningkatkan sistem pencatatan keuangan di masa depan Bu Ami? Apa rencananya? Atau masih menjalankan Secara manual? manual seperti ini, setiap hari dicatat, mungkin agak kelelahan mencatatnya setiap hari ya. Apakah selalu begini Bu? Iya, nanti Ibu mau pakai sistem dari Nak Lori kasih. Iya. Nanti akan Ibu coba, mungkin bisa mempermudah Ibu dalam mengisi laporan tiap hari catering. Iya. Nanti dibuatin tabelnya ya Bu ya, untuk Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah laporan keuangan harian ini dapat membantu Bu dalam keuangan Ibu? Iya, sangat membantu. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu mengumpulkan semua struk Bu? Kayak struk yang biasa kita, iya. Ibu mengumpulkan ya? Suka. Iya, suka mengumpulkan dan nanti dia di sore hari Ibu mencatat. Iya, betul. Baik. Nah, dan pertanyaan berikutnya, apakah Ibu sudah mengevaluasi pengeluaran yang tidak perlu? Pengeluaran yang tidak perlu apakah sudah dievaluasi Bu Ami? Iya, apa namanya, udah sih Nak. Contoh sebagian contoh aja yang nggak kepake gitu. Iya, ya. iya. Daripada inian kan lebih baik nggak usah dipakai. Contohnya alat-alat dapur kali ya. Kalau udah nggak dipakai, ya udah nggak usah apa namanya ya istilahnya ya, nggak usah digunakan lagi dan dikurangin lah. Jadi biar nggak banyak pengeluaran. Iya, oke, baik. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Ibu nyaman Bu dengan mencatat keuangan seperti ini? Nyaman gak Bu Ami? Nyaman aja sih Nak, cuma yang penting ada waktu luang, Ibu mencatatnya aja, kalau waktu luang aja. Oke. Untuk adanya pencatatan tersebut mempermudah Ibu untuk mengetahui keuangan itu masuknya dan keluarnya gitu Nak. Ya, apakah lebih terarah Bu ketika menggunakan laporan seperti ini? Terarah sih Nak, iya terarah. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mau
mengucapkan terima kasih kepada Bu Ami telah bersedia untuk saya wawancarai Bu Ami dan bersedia untuk saya ajarin. Nah, dan semoga usaha Bu Ami lancar terus. Nanti kedepannya semakin maju. Amin. Dan laporan keuangannya juga nanti semakin terarah ya Bu. Amin. Amin. Mohon maaf nih kalau saya banyak mintanya Bu, laporan keuangannya Bu mana gitu ya Bu ya. Maaf ya Bu, tapi iya, dan makasih juga bahwa udah ada kesempatan untuk mengumpulin Bon-bon. ya bon-bonan yang selalu dibelanjain gitu. Ya karena selalu diminta gitu ya Bu ya. Action. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih juga sama Nak Lori ya. Ibu udah dikasih ilmu ya tentang mengatur keuangan ya. Tadinya Ibu nggak teratur, selama Nak Lori minta belajar sama Ibu. Alhamdulillah Ibu dapat ilmu dari Nak Lori. Terima kasih juga ya Bu, Sama-sama Lori ya, sudah Nak, diterima ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Semoga perjalanannya lancar ya. Amin, iya Bu. Waktunya lancar. Amin. Nilainya bagus. Amin. Amin. Amin.